Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Grace Nami Ginting dengan NIM 12131111166. Halo, perkenalkan nama saya Nini Mandari dengan NIM 1213111161. Halo, perkenalkan nama saya Alfa Marcelin Tampungulun dengan NIM 121311169. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yenjerut Anastasia Simatupang dengan NIM 12131111158. Oke, di sini kami akan melakukan wawancara dengan pembina pramuka yang ada di SD Negeri 067978 Helvetia Medan. Silakan ditonton videonya. Jadi di sini Pak, kami dari mahasiswa Unpar, tujuan kami untuk mengulas tentang mata pelajaran pramuka yang ada di sekolah dasar. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfa Marcelin Tampungulun. Ini teman saya dari saya Grace Nami Ginting. Jadi di sini Pak ada materi pramuka yang ingin kami bahas seputar tentang pramuka. Sebelumnya Pak, boleh memperkenalkan nama dulu Pak. Oke, terima kasih ya. Nama saya Ahmad Rizal Panjaitan, ya. Saya untuk pramuka, alhamdulillah sudah dari tahun mulai tahun 77 sampai saat ini. Jadi kita harus menumpahkan Satya Dharma dan bahkan kebaktikan. Itulah cerita pramuka. Sampai kapanpun saya tidak bisa melepaskan itu jiwa saya. Nah, jadi kita tinggal di Tuhan Helvetia, Jalan Matahari Lima. Jadi saya mengajar pramuka ada 4 tempat. Jadi harinya agak bersama. Nah, itu yang nama saya juga. Nama saya Manusia Pendidikan. Nah, saya sehari-harinya mengajar pramuka. Pak, atas perkenalan singkat kita. Jadi di sini Pak, kami mulai mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan ini teman-teman sudah tulis. Pak, begini Pak, sejauh ini Pak, apakah mata pelajaran pramuka itu sudah ada nggak pelajaran kompasnya gitu? Kalau pramuka itu setiap latihan pramuka ada kompas. Kompas itu ya kita mengadakan perkemahan, belajar di hutan. Nah, kalau misalnya yang tadi kita praktekkan itu beda dengan kompas ya, yang disamakan cara mengukur tiang listrik sama tiang bendera. Itu udah kita praktekkan tadi ya. Nah, tiang listrik sama tiang bendera dia jaraknya itu 2 meter. Nah, kalau kompas ini kan sewaktu kita tersesat di hutan. Kalau kita praktekkan melalui itu pun ya bisa-bisa aja, cuma kita nggak bawa kompas. Kan gitu. Kompas itu ada manfaatnya bagi kita. Contoh, kalau kita mengadakan kita nggak tahu pulang, itu melihat arah kompas. Dari mana kita awal masuknya? Selatan kah, utara kah? Itu kompas menentukan. Tapi kalau kita nggak pandai dengan kompas, kita bisa masuk ke jurang. Kan gitu. Tapi kalau kita tahu patah ini, itulah kalau kompas itu ada manfaatnya. Apanya gitu? Kita di sana ke utara. Nah, utara itu awalnya kita patahkan pohon. Awalnya itu dari situ. Jadi pulangnya dari situ lagi. Jadi kita nggak nyasar. Itulah petunjuk kompas. Kalau kita mengikuti kompas ke utara, ke selatan, karena lebih jauh. Kita bisa masuk ke jurang. Nah, itulah gunanya kompas. Kompas itu banyak manfaatnya. Bukan ke jurang aja, bukan gitu enggak. Banyak. Kalau kita praktekkan kita nggak pakai kompas. Itulah gunanya kompas. Tahu kita arah anginnya di mana, tahu kita cuaca bagaimana. Nah, itu harus tahu dari kompas. Arahnya kita dari mana datang. Kompas sama jejak itu berbeda dia. Kalau kompas sudah mengarah menunjukkan ke utara. Kalau dia jejak, kita membuat itu sendiri. Misalnya batu, tanda batu kan ada. Tanda batu kita tandai. Awal dari sini dua datang.
Terus arah kita mau kemana? Mau ke gunung. Kita tandai lagi. Setiap satu kilometer kita tandai. Kenapa? Karena kita pulangnya bersihin lagi. Kan banyak nyata. Nah, itu harus kita pelajari. Dari kompas itu juga bisa. Dari lebih tajam bagi kompas. Awal. Utara kan, kalau ke utara kita cari jalan utara itu kira bisa nggak dia di situ kita melintas, ada rintangan atau gimana? Itu cara lihatnya gimana Pak? Kalau misalnya di arah utara itu kan tadi kompas kalau di sini itu rasanya ada gimana kayak Islam itu gimana? Itu kalau misalnya dia kompas kita tahu itu arahnya itu tidak tetap kita bawa, kompas itu kita bawa gini. Kalau dia bisa tahu dari jurang, dia mengalihkan. Dia mengalihkan. Mengalihkan itu bukan terus berutang, enggak. Ada berapa titik. Dari putaran jam gitu ya? Iya. Nanti ada getaran itu. Ada getarannya juga? Ada getaran itu ada getaran gempa bumi. Kompas itu juga? Iya. Maka itu ya kita banyak belajar dari kompas. Kompas itu tahunya arah angin mana, tujuan kita arah kemana, ke selatan ya ke selatan. Jangan selatan kalau di utara sudah salah. Itu yang bisa saya ketahui. Pak, ini kan pramuka itu udah masih belajar dengan kompas. Nah, untuk pembelajaran di SD bagaimana cara mengajarkan kompas ke anak-anak SD Pak? Nah, Tentunya berbeda. memang berbeda. Kalau SD ini kan kalau misalnya SD itu ada tingkat dia. Ada siaga, ada penggalang, ada penegak. Kalau penegak udah mahir itu. Kalau dia penggalang, dia umurnya dari 10 sampai 16 tahun. Nah, dari 11 kita bilang sampai 16 tahun. Jadi dari 0 sampai 10 tahun itu ada yang siaga. Nah, kita belum sampai tujuan kompas ke anak penggalang. Boleh-boleh kita buat. Cuma kita harus tahu pembinaan harus tahu bagaimana cara melatih mereka. Kalau mereka ini kan harus kita beri itu teori dulu. Untuk praktek, teori itu apa? Sebetulnya kita buat sejarah pramuka, ya kan? Kita buat praktek dulu, baru kita teori. Kalau semua teori mau praktek nggak ada, selalu teori. Ngajar sama kompas sama anak itu kita sah aja, boleh-boleh aja ngajar ini nggak ada masalah, nggak hambatan itu. Kita harus mendalaminya, dan kita ajar mereka kita nggak tahu. Akhirnya orang tua yang tahu kita nggak tahu, kan gitu. Kita kalau pramuka harus ketemu loh. Kita kalau pramuka itu ada dua kendang dia. Bisa kita serius, bisa kita bermain, lucu, supaya jangan terlalu tegang dengan mereka. Itu aja. Sejauh ini masih Ya, kalau penggalang sama penegak memang hampir sama latihan itu, nggak ada bedanya. Cuma kalau penggalang yang penegak ini belum tentu dia tahu kompas, belum tahu. Pembina sendiri belum tahu bagaimana cara memakai itu kompas. Jangan pikir tuh pembina itu harus memakai itu juga. Bukan kita harus pintar, iya. Saya pun kalau misalnya nggak mentalnya itu kompas itu nggak tahu gitu. Orang bentuk kompas itu pasti tahu kan gitu. Setiap perkemahan itu harus bawa kompas. Setiap perkemahan. Dan nggak kita bawa, harus kita bawa. Kenapa? Itu dapat tunjuk jalan arah kemana. Sama kalau kita menggunakan Google kan tahu kan kira-kira 100 km belok kiri kan. Kompas itu begitu. Cuma kompas ini nggak bicara.
kita taksirkan aja kompas itu. Oh, selatan, kita ikut aja selatan. Tujuan kita mau kemana? Mau ke Gunung Sebaya. Ada tuh arahnya gitu. Kita mau ada sana Gunung Sebaya. Ada jalan. Jadi Nah, kita kan harus bawa tongkat. takut nggak bisa. Kita babat dia aja. Kenapa? Apa artinya itu babat? Bagi kita tahu jalan ke Bali dan pulang. Kemarin kan dibilangnya lagi Hah? ada surat dokumentasinya. Iya. Kalau kita tahu nggak kaya. Nah, kalau kita masuk ke hutan, kita nggak boleh sembarang bicara. Ngomong. Betul kan? Apapun kata. Kata atau bahasa Korea kita gimana kan? Itu nggak boleh. Sama sekali itu nggak boleh. Kalau kalian cakap kayak gitu, sampai kapan pun nggak bisa pulang. Itu pengalaman tadi, itu di pramuka. Kalau kita minta izin sama orang, sama perempuan di situ, kita buatkan tandanya yang garam. Itu syaratnya, minta izin. Satu, yang kedua, kalau palang pintu, yang sembarang bunga, buah, kalian nggak bisa pulang. Kita palang pintu. Kalau punya peminta itu apa? Aib kan? Sampai sekarang itu pelapis jadi lah. Itu. Lagi datang bulan. Iya. Itu nggak boleh sembarang buang itu. Nggak boleh. Kalau kalian buang kayak itu sembarangan itu, kalian nggak bisa balik. Percayalah. Itu berkemah ya. Nggak berkemah nggak mahasiswa itu banyak yang tantangan jalan itu. Kita memberikan arah itu yang main. Karena kita kalau misalnya kita ke gunung kita nggak boleh rasa. Kalau mau rasa silakan aja. Kalau nggak kemasukan kalian yang bilang sama saya. Itu banyak masih cuma tuh. Terus banyak masih sendiri. Banyak di gunung sekolah. Ada meninggal. Banyak dari Uline, UIN, rumah. Itu kuncinya kita nggak boleh ngomong sokol. Apapun kita nggak boleh buang sembarangan buang sampah. Jadi dari jalur kita mau. Blender itu apa nih? Dia mana semua? Pak, kompasnya sendiri itu belum diajarkan atau masih jarang diajarkan untuk yang tingkat siaga itu? Oh, gini, kalau siaga belum bisa kita ajari mereka. Yang bisa kita ajari kepada mereka itu adalah penggalang. Ya, penggalang itu ada tingkatan, ada rakit, ramu, rak. Kalau rakit, ramu, rak itu udah bisa kita ajari mereka. Tapi kalau belum dia mendapatkan dia tanda-tanda dia orang merah gini, itu belum bisa kita beri kepada mereka. Sah-sah aja memang kompas itu siapa pun bisa, kecuali jangan siaga. Kalau siaga nggak mengerti, nggak mungkin kita suruh dia hutan. Contohnya gitu kan, macam anak-anak, dia kan udah itu TK dari 0 sampai 10 tahun itu adalah satu siaga. Dari 11 sampai 16 baru dia penggalang. 16 sampai 21 dia udah penegak. 21 dia sampai 25 itu udah dia penegak bantara atau penegak laksana. 25 dan sampai 30 ke atas itu udah pembina. Pembina itu bukan enak jadi pembina loh. Jadi kalau yang kamu bilang itu apakah kompas bisa dijaga, belum bisa kita lakukan. Nanti kalau kita bilang bisa, itu wawancara itu orang goblok gitu loh. Saya juga itu kan. Tapi intinya kalau penggalang boleh-boleh aja kalian buat, tapi dia harus dasarnya mereka harus pelajari dulu. Kalau dapat aramu, rakit,
Gimana untuk mendapatkan tutrap dan rakit? Orang itu harus memiliki SKU. Apa itu SKU? Syarat kecakapan itu dan polisi. Nah, gimana cara isinya? Kita latihkan mereka. Macam contoh macam kayak kamu. Merah tandanya apa? Itu dimengkal ya tanya jawab oleh mereka. Merah tandanya berani, putih apa? Cuci. Udah. Udah yakin kau udah teken. Berarti dia bisa menjawab. Nah, ada lambang yang ada di pramuka sini kan? Dia ada 3 warna, 4 warna dia. Ada ya. Itu kalau kuning itu kan ada yang gambar gunung itu ya. Kalau gunung dia ada yang kuning, kalau dia hijau dia siaga. Ada lambangnya itu yang itu. Kalau dia merah dia penggalang, kuning dia penegak. Kalau dia coklat itu pembina. Ada juga gambar gunung itu. Kita Sumatera Utara. Itulah yang bisa saya jawab. Yang lain. Kita jangan Pak, karena aku bukan dari kali masih seputar SD juga kan Pak. Sebelum Bapak katakan itu masuk ke dalamnya kan, sedang saya masih siaga. Jadi kami hanya sebatas itu aja sih Pak. Jadi kalau misalnya kalian mau ada minat, mau ke LP, kesehatan pagi, boleh saya hantar. Atau LP kan? Penjara. Nah, lebih enak kita latihan itu kenapa? Kalau kita latihan pada mereka, kita karakter manusia itu kita hafal. Judul manusia itu. Karena mau lanjut kita sama mereka berbicara berbeda, jadi langsung ke sini Oke. ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Atas informasinya. Pramuka di Asdia 067.978 Halvetinyama dan sangat didukung oleh kepala sekolah dan para guru. Pembelajaran tentang kompas belum dipelajari oleh siswa sekolah dasar pada umumnya. Pembina hanya mengajari arah mata angin seperti timur, tenggara, sampai timur laut. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersesat.